Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Fadila Kalsum dari kelas M91 dengan NIM 200407500003. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video learning journal pertemuan kelima dan keenam mata kuliah Public Speaking. Jadi, dalam video learning journal kali ini, saya membagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah resume materi, pertemuan ke-5 dan ke-6. Yang kedua, pembelajaran bermakna yang saya dapatkan dari kedua materi ini. Dan yang ketiga adalah kekurangan saya mengenai keterampilan public speaking pada kedua materi ini, dan bagaimana cara atau metode yang saya lakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut. Baik, tidak perlu berlama-lama, berikut ini adalah video learning journal pertemuan kelima dan keenam mata kuliah Public Speaking. Baik, topik yang pertama yaitu mengenai resume materi pertemuan kelima dan keenam. Pada pertemuan kelima dan keenam ini, membahas materi mengenai MC, moderator, dan juga pemateri. Sedangkan untuk pertemuan keenam membahas mengenai cara menjawab pertanyaan ketika menjadi seorang pemateri. Untuk pertemuan kelima ini, kami bersama dengan praktisi melakukan praktek menjadi seorang MC, moderator, dan juga pemateri. Kami pada saat praktek juga mendapatkan beberapa saran atau komentar, di mana saran dan komentar ini bisa dijadikan sebuah kesimpulan pada pertemuan kelima ini. Yang pertama yaitu ketika menjadi seorang MC atau menjadi seorang moderator dan juga pemateri, hal yang paling penting yang perlu diperhatikan adalah menjaga mood, di mana menjaga mood ini sangat penting. Kita harus tetap ceria di awal hingga akhir acara. Ketika mood kita hancur, maka bisa saja berpengaruh kepada suasana yang akan terjadi di acara tersebut. Nah, selain itu, suara juga perlu diperhatikan agar tetap stabil dan mudah dipahami oleh para audiens. Kemudian yang kedua, bagi seorang MC itu memiliki banyak tugas, salah satunya yaitu memandu jalannya acara. Jadi, menjadi MC ini itu perlu untuk membuka acara dengan baik, agar audiens juga itu memiliki kesan awal yang baik. Selanjutnya untuk moderator. Nah, sebagai moderator, hal yang perlu diperhatikan adalah memandu jalannya sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Dan juga sebelum memasuki sesi diskusi atau pemateri membawakan materinya, seorang moderator itu harus menyampaikan aturan-aturan yang harus ditaati oleh para audiens selama mengikuti kegiatan atau acara tersebut. Oke, baik. Selanjutnya ada yang khusus untuk pemateri nih. Jadi untuk pemateri itu perlu memiliki opening yang singkat namun menyenangkan, serta isi materi yang dibawakan itu adalah inti-intinya saja atau poin-poinnya saja. Nah, itulah tadi resume materi mengenai pertemuan kelima. Nah, selanjutnya pertemuan yang keenam. Nah, di pertemuan keenam ini materinya yaitu menyangkut bagaimana cara menjawab pertanyaan bagi seorang pemateri. Nah, ada beberapa poin untuk menjawab pertanyaan, yaitu yang pertama adalah parafrase pertanyaan, yang kedua memberikan pendapat pribadi, yang ketiga memberikan reason atau alasan terhadap sebuah argumentasi yang ada, seperti misalnya pendapat para ahli. Kemudian yang keempat adalah memberikan contoh kasus, dan yang kelima adalah membuat kesimpulan atas jawaban pertanyaan tersebut secara keseluruhan. Itulah tadi resume materi mengenai pertemuan 5 dan 6. Selanjutnya kategori kedua, yaitu pembelajaran bermakna yang saya dapatkan dari kedua pertemuan ini. Jadi pembelajaran bermakna yang saya dapatkan yaitu bagaimana saya bisa mempraktekkan atau mensimulasikan menjadi MC, moderator, dan juga pemateri, yang dimana bisa melatih diri saya untuk
lebih baik lagi dalam berpublic speaking atau dalam membawakan sebuah materi yang dimana materi itu bisa saja berupa presentasi atau sebagainya. Nah, kategori yang ketiga adalah kekurangan yang saya miliki. Kekurangan yang saya miliki atau keterampilan berpublic speaking berdasarkan kedua materi ini, di mana saya itu masih merasakan nervous atau gugup, masih tidak berani untuk tampil di depan umum atau tampil di depan orang banyak, dan masih terkadang belum siap ketika ditunjuk secara mendadak. Untuk mengatasi kekurangan saya tersebut itu, sebenarnya masih belum ada cara yang bisa saya lakukan, cuma saya akan banyak belajar untuk berlatih public speaking, dan saya juga akan bagaimana saya bisa berani tampil di depan umum meskipun itu ditunjuk secara mendadak. Jadi itulah tadi mengenai resume materi, pembelajaran bermakna, dan juga kekurangan saya dan cara saya mengatasinya. Sekian dari saya mengenai video learning journal pertemuan ke-5 dan ke-6 ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.